dikeremus, digigit, dipecah-pecah. Nah itu kebiasaan itu juga jelek sebenarnya. Makanya pada anak-anak kecil itu dilarang minum minuman dingin sebenarnya. Ya, manakala mau akan tidur, apalagi kayak gitu. Seperti es krim sebenarnya nggak disarankan. Ya, termasuk yang dewasa juga nggak disarankan. Apalagi kamu habis panas-panas nih, habis panas-panasan upacara, habis dijemur, sama kakak kelas ya. Siapa yang ngospek di sini? Nah, kan pasti adik kelasnya disuruh berjemur ya. Itu kalau kena sanksi. Nah, tanpa disadari, nanti setelah dia upacara, masuk kelas, ditawarin minum dingin. Pasti pusing. Kenapa pusing? Ya air yang tadinya tinggi oksigen, dicampur es jadi berkurang. Karena es batu itu isinya karbon. Sehingga waktu Anda minum awal seger ya, tiba-tiba pusing, sakit kepala, nah oksigen Anda itu berkurang. Diserap oleh es tadi. Ya, itu. Dan itu juga refleks. Ya. Oke. Kemudian 40% dari membran tadi juga terdiri dari lemak. Sehingga dikatakan 50, 40, 90. Nah, 10% ini menjadi 100%. 10%-nya adalah air sebenarnya. Ya. Nah, 100% semuanya gugus lemak, gugus protein itu kalau dipecah akan menghasilkan karbohidrat. Ya. Karena gugus karbohidrat terdiri dari oksigen, hidrogen. Ya. Tinggal rantainya rantai panjang atau rantai pendek. Ya. Ingat di situ. Nah, lapisan lipid itu 60% fosfolipid, 30%-nya adalah lemak netral, dalam hal ini adalah kolesterol baik, bukan kolesterol jahat. Nah, resiko kalau tubuh Anda justru yang paling banyak adalah kolesterol jahat. Kolesterol jahat inilah tadi akan yang membentuk apa? Plak di dalam pembuluh darah. Di dinding endotel Anda akan melekat, yaitu trigliserid dan LDL. Kalau kolesterol total aja aman, HDL aja aman. Tapi kalau ada trigliserid yang lebih tinggi atau LDL lebih tinggi, maka kemungkinan besar penyakitnya sudah bisa ditebak dari hasil pemeriksaan lab. Ya, kayak begitu. Ya, karena itu masing-masing sudah menggambarkan kamu tuh bakal bakat jadi ini, kamu bakat jadi ini. Karena udah terpenuhi kondisinya, makanya hindari kolesterol jahat itu tinggi. Ya, dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Ya, kalau karena Anda hobi makan ikan, pilihlah ikan tawar. Ya, kayak nila, lele itu aman. Ya, ya. Yang bahaya justru patin. Patin banyak lemaknya. Selalu hidup di muara biasanya, ya, muara sungai. Emang enak, lembut. Nah, semakin lembut ikan, semakin banyak lemak jahatnya. Ingat itu semua. Makanya kenapa juga orang hobi, orang Barat, orang Jepang hobi makan ikan salmon. Ya, ikan salmon itu lembut, tapi gugus luarnya keras. Dan termasuk ikan tuna. Ikan tuna, ikan tongkol, kalau kamu hobi makan ikan tongkol kan beda tuh. Serat ototnya. Sterek banget kalau dibuka. Kamu belah kan terbentuk. Sama dengan ikan sarden. Nah, ikan sarden itu juga terbentuk. Kalau kamu kulitnya kamu kupas, itu bagian otot-otot kan jelas. Nah, itu artinya ikan-ikan yang hidup di laut dalam itu yang punya lemak baik. Tapi yang di laut dangkal, di permukaan atau di tengah-tengah, itu lemak jahat. Sama juga kalau Anda makan lobster. Kalau yang benar-benar lobster, aman. Kalau lobster yang benar di mana tinggalnya? Di karang, di dasar laut. Nah, berbeda dengan lobster yang di karang tadi diternain di air tawar. Berubah dia jadi mengandung lemak jahat. Seperti itu. Jadi kalau Anda makan lobster yang, tanya dulu, ini dari mana mas lobsternya? Lobster laut atau lobster
muara. Biasanya tinggalnya yang agak-agak payo kan di muara itu. Jangan sebaiknya, ya. Tapi kalau Anda masih muda, nggak ada bakat kolesterol, ya boleh-boleh saja habis itu makan, minum apa? Jelas kenapa harus ada dogan di situ. Dogan dicampur sama jeruk limau. Itu untuk antisipasi lemak, ya. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung bawang putih, ya. Saya paham begini karena sudah ngikutin penelitian dengan Prof. Ya. Prof saya di UGM dulu ngajari penelitian dan itu kami teliti. Ternyata berbeda. Makanan yang mengandung bawang putih, bawang merah, maka itu pernah kami melakukan apa penelitian dari UGM, penelitiannya jauh banget sampai ke Medan. Dicarilah situ sate kambing yang paling terkenal. Nah, kita buat penelitian di situ. Penelitiannya apa? Penelitiannya ya kita berikan konsumsi full yang kecap dengan yang kita promosikan di situ, silakan Anda makan sate, sate yang Anda tidak akan hipertensi dan Anda tidak terkena jantung. Itu kami teliti sampai lebih dari 100%. Artinya 100 pengunjungnya. Tapi mereka mau isi inform konsen dulu. Dan mereka kita kasih makan gratis. Gratis. Bumbu kecap, bumbu cabai rawit, bawang merah. Acaranya timun dan wortel. Kita teliti, kita ikuti 8 bulan. Supaya dapat tingkat kolesterol yang mencukupi. Ya. Nah, di situ kita periksa lab. Periksa labnya pasti gratis. Kita yang biayai. Ya. Pre dan post. Kita cek. Ternyata orang-orang yang makan sate kambing, sekalipun berlemak, koyor ya kalau orang Jawa bilang, lemak yang lembut itu. Yang kalau dipanggang itu maknyus banget tuh. Ya. Nah, itu koyor, itu aman untuk mereka yang berbumbu kecap. Berbeda dengan yang berbumbu kacang. Yang bumbu kacang kolesterol tinggi. Jadi kalau Anda penggemar makan sate, pilihnya yang sate berbumbu kecap aman. Kalau saya kambing memang saya selalu makan bumbu kecap, jadi nggak ada masalah. Kenapa nenek moyang kita itu udah paham. Kalau mau bumbu kacang, ya monggo silakan, tapi asal diri gitu, jangan banyak-banyak. Karena kacangnya itu akan menambah lemaknya justru di situ, ya. Oke, dan satu lagi juga jangan ada arangnya. Jadi kita emang udah pilih sama Pak Haji, bakarnya jangan sampai gosong ya Pak Haji. Oh siap-siap dok. Ya, saya dengan Prof. Sabani waktu itu penelitiannya, ya. Terus dengan Prof. Budi juga dari kami atau kami. Ternyata aman-aman aja dengan residen ke dalam juga. Ternyata itulah baiknya di situ. Jadi kalau kita boleh makan yang aneh-aneh tapi asal tahu anti sama halnya dengan orang-orang Chinese yang hobi makannya serba panas, ya. Cuma ada panasnya itu agak risiko, kita nggak bisa tolerir. Kalau itu penelitian memang bersalah. Kalau itu tidak bisa disingkirkan karena faring-laring. Makanya kalau makan mie goreng, ya, digoreng atau pitiau goreng, nasi goreng, ya yang panas-panas banget. Ya, ingat, sayangi faring-laring kamu. Oke, jangan sampai kena CA. Nah, tapi mereka itu selalu full MSG. Nah, ditiru oleh orang Indonesia. Wah, pakai MSG enak. Ya, kalau pakai MSG nggak enak. Tapi lupa bahwa orang Chinese ini kalau masak dia full bawang putih. Bawang putih itulah tadi yang antidotnya MSG.
Dan itu juga kami lakukan penelitian juga bersama beliau juga. Ya karena kebetulan dulu waktu saya residen PK, saya ngambil double degree sekaligus dengan guru besar kami juga pengajar S2 kami adalah beliau termasuknya Prof. Asdi, ya, Prof. Suryo, Prof. Budi. Nah, kami basicnya adalah ABM, Evidence Based Medicine. Kami membuktikan segala sesuatu yang benar, yang sehat. Yang mudarat akan kami share, kita larang. Yang banyak menyebabkan masalah. Ya. Nah, di situ tujuan penelitian kami. Jadi penelitian makan sate, kemudian berikutnya adalah efek dari MSG pada tubuh kita. Ya, gitu. Nah, ini berpengaruh pada produksi eritrosit. Jadi Prof meninjau efek dari kondisi pasiennya, kena jantung apa enggak, tensinya gimana. Saya ninjau dari kadar kolesterolnya dan produksi eritrosit. Gitu. Jadi makanya kami melakukan penelitian payung namanya. Ya, penelitian payung dari umbrella study. Jadi penelitian itu dibiayai oleh Bappenas dan WHO. Ya. Oke. Kalau ada penelitian kayak gitu enak. Nah, asal kitanya siap terjun. Ya. Oke. Nah ini gambar struktur membran plasma. Ya. Tolong pelajari supaya kalian paham apa yang sudah saya kuliahkan tadi. Oke. Nah ini juga agar bisa memahaminya. Oke. Jika sudah, kita saya masukkan. Nah ini hanya saya bahas ini tentang perubahan komposisi lipid. Ya. Karena kita lemaknya tidak diperhatikan, lemak baiknya, tapi lebih banyak lemak jahat. Ini akan berakibat pada bentuk sel eritrosit normal menjadi abnormal. Ya, sebagai contoh adalah yang bisa dilihat di sini adalah sel target sel. Anda pernah lihat mainan target? Nah, itu kalau Anda lempar anak panah itu, yang kayak anak panah gitu, pada target kan ada yang bulat. Apa iklan apa dulu tuh? Kalau nggak salah sakit kepala apa ya? Paramek atau Panadol. Nah, itu. Kan ada bagian yang hitam di tengahnya target. Nah, ini bentuk sel eritrosit seperti itu. Jadi area tengahnya itu warnanya agak gelap kehitaman. Makanya disebut target sel. Nah, ini defisit yang minimalis dari kadar Fe, zat besi. Sehingga bentuknya seperti itu. Dan terpengaruh juga pada tadi apa? Makanannya sudah mulai tercemar dengan lemak jahat. Akan merusak lapisan di layer dari membran sel. Ya, kalau dia proteinnya cukup, ya, tapi mungkin di sini lebih banyak lemak jahatnya daripada lemak baiknya, kemudian proteinnya kurang, lebih banyak konsumsi minuman bersoda, ya, akan mengikis permukaan lemak pada membran sel eritrosit. Sehingga juga produksi oksigen yang dibutuhkan itu kurang baik. Sehingga berpengaruh pada tadi target selnya terbentuk. Target sel terbentuk itu menandakan defisit, ya, defisit oksigen di situ. Ya. Nah, kemudian lain halnya lagi, ada yang berbentuk akantosit sel. Seperti saya katakan tadi bahwa sel eritrosit itu bentuknya bulat kan, tampaknya melintang begini. Tapi kalau kita lihat samping begini, itu bikonkav. Jadi atas bawah cembung. Bagaimana kalau dia cekung? Dia kan susah untuk mudah kalau dua-duanya cembung. Ya, kan? Ya kalau Anda pernah tahu permainan softball, bolanya kan oval. Nah, itu kan kalau dia lempar kencang. Nah, berbeda dengan bola kaki. Nah, seperti itu. Nah,
Bola kaki itu atau bola tenis itu ibaratnya sel sferosit tadi, mikrosferosit. Kecil, bantet, keras. Ya. Oke. Nah, ini akantosit itu permukaannya, itu ibarat kalau Anda pernah melihat buah durian, itu durinya rata sama besar. Ya kan? Kalau akantosit ini tidak. Ada yang runcing, ukurannya mungkin 1 mili, ya, dan yang lainnya 5 mili. Jadi ada yang runcing, ada yang datar, runcing sangat runcing, kemudian datar lagi, itu sampai bentuknya bulat. Jadi permukaannya berduri-duri, tapi dua permukaan, ada yang datar, ada yang runcing. Runcingnya bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang, ya, seperti itu. Nah, itulah yang kita kenal dengan akantosit sel. Hal ini terjadi karena pada saat sel eritrosit ini dialirkan ke pembuluh darah, pada saat mengalir, itu banyak hambatan-hambatan. Kalau ketemu hambatannya adalah tadi kolesterol, ya pastinya kalau orang penggemar kolesterol pasti suka makan jeroan juga. Nah, jeroan ini kalau dicerna, hasil akhirnya adalah asam urat. Asam urat itu kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu bentuknya 360 derajat duri semua. Dan kumpulan dari jarum-jarum membentuk 360 derajat. Bagaimana babak belur proses lewat itu dikikis dengan hal-hal yang kayak begini. Jadi usahakannya akibat jalan yang dilalui, ya, selain dari nutrisi dari tubuh itu sendiri yang terkandung di aliran pembuluh darah, ya, kayak gitu. Jadi kalau kedokteran itu logika harus jalan. Jadi kalau saya menjelaskan gini, kamu harus pintar berimajinasi. Ya. Kalau Anda nggak bisa berimajinasi, Anda akan sulit jadi dokter karena seorang dokter adalah sebagai juru penerang yang untuk pasiennya pastinya. Gimana Anda akan informasikan ke pasiennya kalau Anda tidak bisa berimajinasi? Aduh gimana ya Bu? Pokoknya gitu lah Bu. Akhirnya pasiennya pusing, ini dokter gimana sih? Jelasin apa bisa apa enggak gitu kan. Nah, makanya di sini dituntut seorang dokter itu juga sebagai guru juga, dan dia juga harus pintar sebagai koreografer karena dia harus bisa berakting, mengatur acting dan berimajinasi, ya. Oke. Makanya itulah seorang dokter punya jiwa seni. Kalau nggak punya jiwa seni nggak akan sukses, ya, karena tidak akan bisa banyak pasien. Oke. Kemudian berikutnya ada karbonhidrat, banyak ditemukan pada permukaan luar dari sel tadi, ya. Tujuannya apa di karbohidrat ini? Untuk menangkap oksigen. Oksigen yang terkandung di mana? Yang cairan tubuh, ya, cairan tubuh seluler itu bisa rembes masuk ke dalam dengan daya imbisi, ya, atau dengan proses osmosis dari otot. Jadi pembuluh darah itu kan di sela-sela otot, kan, berdampingan pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Arteri, vena, dan sampingnya adalah saraf. Ingat itu. Nah, disitulah otot itu bisa memberi nutrisi juga melalui dinding endotel pembuluh darah. Selain melalui cairan yang mengalir di pembuluh darah itu sendiri, ya. Jadi tidak melulu hanya dari aliran itu, tapi dia bisa melalui proses difusi osmosis, ya, difusi. Oke. Nah, di sini juga berperanan juga terhadap eritrosit, ya. Nah, monosakarida hanya ditemukan pada kondisi golongan darah dengan antigen spesifik, misalnya ABH dan Lewis. Nah, ini dia agak berbeda ini kalau yang, makanya untuk orang Asia, untuk orang Indonesia, kalau Anda nikah dengan orang asing, resikonya ini. Orang normal, resikonya positif atau negatif? Hmm? Nah, kalau dapat orang asing, nah itu. Kalau Anda kebetulan anemia, susah nyari darahnya. Karena mayoritas yang ada di Indonesia ya sama resisnya.
Makanya kalau itu kita harus impor. Impornya kemana? Ke Singapura. Akhirnya nunggu transfusinya setengah mati, pasiennya udah keburu mati, gitu kan. Kecuali emang sekarang kita yang PMI, khususnya patologi klinik, kami membina orang-orang asing yang sehat untuk sebagai pendonor, supaya dapat darah donor yang resus. Kalau enggak, ini kelemahannya, Anda nikah dengan orang di luar orang Asia, Asia Tenggara, Asia khususnya. Dapat orang Eropa, dapat orang Amerika kayak gitu. Mereka punya resus. Resusnya macam-macam. ABH, ABH, ada resus Downing, ya, ada DUN, nah, macam-macam. Sampai ratusan bahkan dari ribuan sekarang daripada jenis resus. Karena kawin silang, beda-beda lagi. Hati-hati, akan mempersulit gitu. Ya kalau paling aman ya dapat gitu. Masih banyak. Nah, kalau tarik aman. Nah, ingat skeleton atau tulang rangka dari eritrosit kita sebut dengan spektrin. Jangan salah ya, spektrin. Kenapa spektrin namanya? Anda tahu spektrum artinya apa? Spektrum apa artinya? Ada logonya, logo spektrum. Kalau Anda hobi musik, kalau saya jujur aja, saya hobi musik. Nah, itu kalau spektrum itu logonya S, panjang gelombang, lambda gitu. Nah, sel eritrosit itu seperti itu. Dengan bentuk epikonkav, pada saat dia melalui, karena dia punya tulang rangka, dia fleksibel, bentuknya bisa jadi S. Makanya kalau dia ada gang sempit, lorong sempit, bisa ngelipat. Gitu. Nah, berbeda dengan sel sporosit tadi. Karena dia nggak punya tulang rangka, jadi ibarat ada lubang kecil segitu pun dipaksa masuk, dia nggak akan bisa fleksibel badannya. Tetap kaku. Ya. Sehingga dia akan mantul lagi, kejedot terus, akhirnya cacat. Nah, itu yang menandakan adanya gangguan. Ya. Oke. Kemudian uh, kalau banyak kita sebut dengan penyakitnya adalah sferositosis. Ya, kalau mayoritas banyak mengandung sferosit. Kemudian pada perkembangan sel imatur matur melalui tahapan-tahapan seperti yang disebut ya, itu yang kita kenal dengan diferensiasi sitoplasma, di mana sel imatur yang kita sebut selalu berakhiran dengan blast, baik eritrosit, leukosit maupun trombosit ya. Nah, yang imatur yang ada di mana? Yang ada di sumsum tulang ya. Akhirannya selalu blast. Sebagai contoh ya, kalau eritrosit tadi apa namanya normoblast itu kalau sudah bentuknya normal. Tapi kalau masih bentuknya primitif itu kita sebut dengan eritroblast. Ya. Gitu demikian pula juga sel-sel leukosit. Dan ingat di sini bahwa sel blast semula dia warnanya basofilik. Basofilik itu agak ke biru-biru keunguan. Nah, kalau asidofilik dia warnanya agak merah keunguan. Ya. Jadi agak pink tapi agak sedikit ada semburan ungu sedikit ya. Hal ini sangat proporsional karena banyak kandungan RNA ya. Kandungan RNA-nya tinggi ya. Sehingga dia mempunyai afinitas terhadap zat alkalis kemerahan. Jadi kalau kita warnai dengan regen MDT, warnanya secara warna asli. Berbeda kalau pemeriksaan morfologi darah tepi atau anal GDT gambaran darah tepi itu diwarnai dengan gimsa. Ya, beda. Itu tidak akan terwarnai kalau ada inti sel. Berbeda. Nah, kalau dengan pewarnaan gimsa. Makanya sekarang tidak kita anjurkan lagi pewarnaan MDT atau GDT dengan gimsa. Nah, minimal itu pewarnaannya adalah dengan dengan pewarnaan MDT atau kita kenal dengan apa ya? Kalau minimal tuh kita dengan yang mengandung pokoknya terdiri dari methylene blue ya. Kemudian sama pas ya.
para aminoasidofilik kan memberikan warna pink. Jadi benar-benar sesuai. Tapi kalau kita menggunakan lensa tadi, warnanya kita sulit membedakan antara polikromatik dengan yang benar, yang sehat, yang muda. Sulit. Sama-sama jadi warnanya agak biruan. Karena polikromatofilik sebenarnya namanya hiperkrom. Nah, kalau hipokromik berarti tadi yang saya bilang, target sel, warnanya kepucatan. Ya. Sedang hiperkrom seharusnya ini lebih gelap. Nah, gelap ini kayaknya kalau hipo pasti warnanya pucat ya. Merah muda lebih pucat lagi. Nah, kalau tua warnanya harusnya merah marun minimal. Tapi dia berbeda. Justru warnanya abu-abu. Maka tidak pernah kita sebut dengan eritrosit hiperkromik. Kita sebutnya polikromatik. Ya. Jadi kalau yang dimaksud di situ hasil MBTC ada polikromatik sel, itu sebenarnya hiperkrom. Karena ini warnanya abu-abu. Dan ini khas miliknya siapa? Miliknya anemia defisiensi besi. Nah, sel-sel yang ada di anemia defisiensi besi juga bisa menjadi miliknya anemia megaloblastik. Karena tadi kita sudah cerita bahwa tahapan-tahapan itu inilah. Jadi di anemia megaloblastik juga memiliki kondisi anemia defisiensi besi. Gitu. Nah, kalau talasemia, dua kondisi ini bisa ada, tapi bentuknya kecil-kecil. Itu talasemia. Makanya DD-nya anemia defisiensi besi adalah anemia penyakit kronis, anemia hemosidrosis, anemia megaloblastik. Seperti itu, ya. Itu DD-nya di periksa diagnosisnya. Oke. Nah, sel-sel yang muda selalu berakhiran hyoid, ya. Myeloid. Ini juga bisa jelaskan. Tadi ingat ya sekali lagi bahwa kandungan hemoglobin pada sel imatur tidak visible, ya. Kenapa tidak visible? Karena dia bentuknya masih bentuk primitif. Jadi kalau disebut NRBC atau eritroblast, dia bentuknya ada yang polikromatik. Nah, polikromatik itu bentuknya seperti apa? Seperti roda pedati. Ada yang tahu pedati? Masih pernah lihat ada gerobak ditarik sama lembu? Ya, itu namanya pedati. Makanya dikatakan polikromatik seperti roda pedati. Jadi dia, ya kalau gampangannya velg lah ya, velg motor, itu kan ada jari-jarinya tuh. Nah, bentuknya seperti itu sel eritrosit. Inti selnya, ya, pada inti selnya seperti itu. Dan warnanya asidofilik. Berarti merah keunguan. Oke. Tapi pada bagian senternya, dia agak warna kebiru-biruan. Ya. Itu polikromatik. Kemudian ada lagi yang namanya ortokromatik. Nah, kalau ortokromatik ini warnanya lebih cenderung biru banget nih. Nah, ini ya termasuk variasi-variasi dari sel eritroblast tadi. Ya. Kemudian inti biasanya dia pada kasus-kasus untuk eritrosit sesungguhnya dia tidak punya apa yang dikatakan dengan kromatin, ya. Tapi kalau ada berarti dia masih masuk sel-sel imatur, ya. Karena pada eritrosit yang matur, ya, yang layak lahir ke dunia itu benar-benar mulus, glowing, ya, tanpa cacat, bikonkav, bulat. Tapi kalau bentuknya sudah aneh-aneh, nah khususnya saya selama sebagai dokter SPPK, saya sering menangani kasus-kasus MCU. MCU itu kan artinya banyak karyawan yang sehat dan tidak sehat. Ternyata dari hasil MDT itu minimal sudah kena ada bentuk teardrop. Itu saya bingung.
teardrop itu seharusnya tidak boleh terjadi, pada jambi banyak. Teardrop ada, sklerosis ada. Ya. Kalau seperti bentuk target umumnya ada, karena bawaan dari sejak kecil bagi orang tua memberi nutrisi pada anaknya. Apakah cukup zat besinya? Ya, kalau minimalis pasti akan muncul target sel. Nah, tapi pada kasus ini sudah banyak ditemukan teardrop. Teardrop itu khas penyakit kelainan darah adalah myelofibrosis. Ya, myelofibrosis. Jadi jaringan mieloidnya, jaringan mielinnya itu sudah mulai terjadi pengerasan. Ya, terbentuk jaringan fibros. Yang fibrin lama-lama kalau dibiarkan mengeras. Jadi fibros. Itu myelofibrosis. Nah, kalau dibiarkan lagi jadi apa? Jadi MDS. Ya. Myelodysplasia syndrome. Ya. Itu pada hasil MCU dari hasil MDT. Kalau bentuk blast lebih besar dari ukuran matur hidup di dunia. Kalau sebelumnya masih di surga deh, ya, masih di sumsum tulang, belum layak lahir. Nah, itu bentuknya aneh-aneh, masih primitif. Yang seperti saya katakan tadi bentuknya. Nah, kalau ada lahir ke dunia berarti masih bisa ditolerir kalau saya katakan kemarin bahwasanya pasien ini atau orang ini lahir dalam kondisi prematur. Nah, akan menghilang setelah usia 6 bulan seharusnya. Jadi masih bisa ditolerir sampai usia bayi umur 6 bulan. Selebihnya 6 bulan harusnya sudah bagus. Karena sudah organ-organ di tubuhnya sudah banyak yang matang. Karena di atas 6 bulan. Kan waktu bayi lahir prematur biasa 7 bulan, harusnya 9 bulan kan. Nah, itu ya. Ini bentuk yang bulat, ya bikonkav, ada yang bentuk oval. Oval ini khususnya dia defisiensi asam folat, tapi ukurannya lebih besar. Tapi kalau yang bulat besar dari ukuran normal itu yang kita sebut dengan apa? Defisiensi B12. Kalau defisiensi B12 ini ukuran besar tapi bulat. Tapi kalau bentuknya oval lonjong besar itu defisiensi asam folat. Jadi kita nggak asal komen, nggak asal memberi interpretasi pada dokter sejawat kita bahwa ini loh pasien kamu ini perlu suplemen, karena memang yang kita temukan seperti itu ya. Kemudian sel sabit, kalau sel sabit ini memang terjadi kelainan genetik dari lahir, dia sudah tidak terbentuk hemoglobin S ya, nggak ada dia, sehingga bentuk eritrositnya banyak kan bentuknya sel sabit, makanya disebut anemia sel sabit gitu kan. Kemudian yang bentuk bur, nah, bur sel ini seperti durian. Duriannya sama besar, semua permukaan 360 derajat. Ya. Bentuknya ada yang bulat, ada yang oval. Nah, kalau ada yang oval gimana dok? Berarti dia ada gangguan anemia defisiensi asam folat dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi bentuk durian ini menandakan ada kelainan. Kenapa kok begitu? Sesuai dengan kondisi penyakitnya. Yang menyebabkan gangguan ginjal apa? Terjadinya kerusakan pada sel glomerulus, pada saringannya. Nah, selama makanan kita atau nutrien yang kita konsumsi itu bisa melewati, sampahnya itu bisa melewati saringan glomerulus, karena kan ingat bahwa walaupun ginjal pun juga harus diperdarahi, harus dapat nutrisi oksigen dari eritrosit, harus lewat di situ. Makanya ada arteri renalis. Nah, itulah berpengaruh di situ. Nah, pada saat dia melewati saringan ginjal tadi, bentuknya udah compang-camping sesuai dengan bentuk aslinya. Kenapa di sini terbentuk bur? Karena situ banyak trigliserid, yang situ banyak asam urat yang masih ada di permukaan atau nempel di dinding-dinding saringan
glomerular study. Atau justru pielum-pielumnya di endotel seperti itu, ya, sehingga bentuknya seperti bur. Nah, ini kalau secara bentuk bur berarti khas banget kelainan ada kelainan di fungsi ginjal. Ini banyak dijumpai pada kasus-kasus mikroangiopati, ya. Atau yang kita kenal dengan juga yang lebih beratnya lagi adalah gagal ginjal, ya. Itu lebih berat, pasti ada ketemu ini. Banyak sekali, ya, hampir dominan. Kemudian bentuk pensil. Nah, bentuk pensil ini khas miliknya anemia defisiensi besi. Tapi bisa juga ditemukan di anemia megaloblastik yang terdiri dari anemia defisiensi asam folat, kemudian B12 dan juga talasemia, ya. Masuk anemia penyakit kronis. Teardrop ini saya katakan tadi terakhir seperti tetesan air mata. Nah, itu yang sering ditemukan pada hasil-hasil MCI di Jambi. Ya. Ini minimal penyakit kelainannya adalah myelofibrosis. Nah, myelofibrosis inilah yang kita ketahui sumber-sumbernya adalah MSG, formalin, alkohol, tinggi kolesterol, tinggi asam urat. Nah, itu makanya saya semakin sini makin tahu jadinya. Ya, oh ternyata yang dikatakan di buku textbook memang ada, benar. Kondisi normal nggak boleh ada. Tapi kalau sampai itu ketemu 1-3 sel, itu saya udah pasti informasikan bahwa PD-nya ada gangguan myelofibrosis. Jadi solusinya apa? Hindari makanan-makanan penyebab myelofibrosis dan beri obatnya kalau bisa. Itu minimal anti lipid, anti asam urat. Makanya sarannya juga ada pemeriksaan urin kreatinin, SGOT, SGPT, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ciri-ciri inti bentuk gambaran kromatin, halus, kasar, nukleus, ada atau tidak. Nah, ini kan yang saya sebut tadi, kalau yang ada ini tadi bentuknya adalah bentuk imatur, ya. Nah, kalau nukleoli ini kondisinya gimana? Ini dimiliki oleh sel leukosit sebenarnya. Ya. Karena nukleoli ini adalah anak inti, nukleolus. Kalau inti saja namanya nukleus. Ya. Kalau disebut nukleoli atau nukleolus itu anak inti. Oke. Nah, eritrosit itu bisa namanya basofilik atau asofilik. Ya. Kalau basofilik cenderung ke biru keunguan, tapi kalau acidofilik cenderung merah keunguan. Lebih identik dengan pink ya, dominan pinknya. Nah, kalau yang bergranula, ini granula ini khususnya pada kondisi sel normoblast tipe basofilik atau azurofilik. Ini warnanya ungu tua, ya. Ini aspesifik, tapi bisa ketemu ini. Nah, baru masuk pada kelainan bentuk eritrosit. Nah, kelainan bentuk eritrosit tadi yang saya katakan tadi awal, sferosit, ya, atau sferositosis. Dikatakan sferositosis karena mempunyai sel sferosit yang kita temukan di MDT atau GDT lebih dari satu sel, banyak sekali, dan bentuknya kecil. Dia bentuknya bukan oval, tapi bentuknya bulat, bantet. Ya. Kenapa dikatakan bantet? Emang dia kecil, kaku banget, rigid. Ya. Dia nggak punya tulang rangka atau spektrum tadi. Okay. Dan ini biasanya ditemukan pada kasus penyakit IHA. IHA ini adalah autoimmune hemolytic anemia. Ini terjadi pada bayi-bayi di bawah 2 tahun. Ya. Itu bisa ditemukan IHA. Kemudian pada kasus-kasus sepsis. Sepsis bisa anak-anak, bisa bayi, bisa dewasa. Nah, kalau ditemukan banyak sferositosis pada pasien dewasa, kemungkinan pasiennya dalam kondisi sepsis. Ya. Atau bisa jadi juga dia ada IHA juga, IHA ya, terjadi pada orang dewasa. Kalau terjadi pada orang dewasa, prognosisnya buruk.
baik umum kalau terjadi pada anak-anak. Itu kan bisa diobatin gitu kan. Nah, kalau orang dewasa prognosisnya buruk, harus diatasi kalau nggak mau fatal. Sama juga dengan leukemia. Leukemia punyanya anak-anak, tapi diderita oleh orang dewasa, gitu kan? Ini prognosis baik atau buruk? Gitu. Kalau anak-anak ini memiliki leukemia punya orang dewasa, maka prognosis buruk banget. Yang tidak seharusnya terjadi, jadi prematur. Nah, kalau yang dewasa, matur, gitu kan. Seharusnya nggak terjadi, kok bisa terjadi, gitu. Ya. Oke. Kemudian ovalositosis. Nah, ini tadi kalau oval, apa ingat? Anemia desensi, ya. Elit, ovalositosis, umum kita, herediter, ya. Kemudian juga bisa dijumpai pada kasus-kasus ADB. Erythrocytosis ini sebenarnya nama lain dari sel pensil, ya, pensil sel. Kalau sel target bisa kita temukan pada kasus anemia hemolitik, ya. Anemia hemolitik atau gangguan pada produksi hemoglobin. Bisa dijumpai juga pada pasien thalassemia. Oke. Nah, pada pasien post-splenectomy, pasien yang sudah diangkat limpanya, ini juga akan banyak ditemukan target sel. Ya. Kenapa sampai dipotong limpanya? Ada yang tahu? Kenapa sampai dikorbankan limpanya harus dipotong? Karena keputusan untuk memotong limpa itu tidak sembarangan. Antara mati dan hidup. Kenapa? Ada yang tahu? Ini dilakukan manakala seorang pasien mengalami penyakit namanya ITP, idiopathic trombositopenia pura. Ya. Kalau orang awam menyebutnya penyakit darah kotor. Orang awam menyebutnya penyakit darah kotor. Kenapa? Karena banyak jerawat, banyak bisul di badannya, nggak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian apa? Sering ada lebam-lebam. Itu oleh masyarakat awam disebut penyakit darah kotor, khususnya di Betawi. Ya, orang Jakarta. Itu penyakit darah kotor tuh. Sering sariawan, nggak bisa habis sariawannya. Ya. Nah, ini penyakit ITP, trombositnya memang di bawah normal. Nah, kenapa dipotong limpanya? Untuk menyelamatkan nyawanya. Karena kalau trombosit rendah terus, dia nggak bisa naik pesawat. Kenapa nggak bisa naik pesawat? Berpengaruh pada fungsi jantung. Jadi waktu naik pesawat, itu kan debar-debar terus. Saya dulu pernah ngalami, pasien saya adalah anggota dewan. Saya dulu sebelum ini saya pernah merawat pasien. Sebenarnya dokter spesialis patologi klinik boleh merawat pasien. Dan saya boleh buka praktek. Nah dulu waktu saya buka, pertama kali masuk ke Jambi, saya punya lab. Sebelum Prima ada, lab di apa ya, termasuk yang lengkap saya sebenarnya, lab swasta. Saya punya di pasar, samping Kimia Farma sebenarnya. Itu dulu namanya Lab Optima. Laboratorium Optima itu punya saya. Maka rujukannya dari Teresia, Bayangkara, DKT, Asia Medica itu rujukannya ke saya. Nah, cuma karena satu dan lain hal, karena peraturan Pemda yang tidak mendukung, ya, jadi juga ditambah lagi keputusan yang dilakukan oleh Pemda itu tidak adil, saya bubarkan. Kenapa? Karena saya dulu kan istilahnya dokter FPK yang dibutuhkan oleh Pemda. Dulu di Jambi cuma satu, Dokter Immanuel. Bu Soti belum ada. Nomor 2 saya masuk. Pak Immanuel punya lab Medika.
yang dekat Trona, ya kan. Nah, saya mendirikan lab Optima, tapi saya nggak boleh punya pribadi karena saya pendatang baru dan dianggap bukan putra daerah. Peraturan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Sekda dan Pemdanya waktu itu. Aduh, benar-benar itu di Paris tuh. Saya tidak boleh punya saham 90% aja nggak boleh. Hanya diizinkan 10%. Nah, 90% ini pemiliknya, mohon maaf, non Muslim dan non pribumi, gitu kan. Itu yang punya lab medika. Tapi ya itu diskriminasinya di situ. Nah, Dr. Immanuel, mohon maaf, dia kan juga non Muslim. Artinya untuk imbangi, saya Muslim kok nggak didukung. Ya. Dan saya punya modal, alat itu semua punya saya. Alat ELISA, alat hematologi, alat kimia itu punya saya. Tapi hanya boleh tanam saham 10%. Nah, dalam perjalanan yang owner putra daerah ini, dari putra daerah, padahal dia juga sebenarnya juga turunan juga gitu ya. Tapi dia 90%. Makanya rujukan saya banyak ke saya. Saya bukan 24 jam itu. Jadi analis saya ada shift 24 jam. Mau kondisi apapun, Asia Amerika rujuknya ke saya juga. Kayak gitu. Tapi karena saya bertahan 2 tahun, karena tidak kondusif, saya bubarkan. Karena juga tiba-tiba masuk teman saya, dokter satu masuk, tapi dia buka praktek diizinkan jaraknya hanya 500 meter. Itu persaingan tidak sah. Pada peraturannya ada jarak minimal 5 kilo. Gitu. Pasien saya digembosin di situ. Itu udah nggak sehat banget. Ini persaingan nggak sehat kayak begini cara. Keuntungan saya ada berapa ratus juta di Bank Audi yang sekarang di pasar tetap masih ada kan salah. Saya nyimpan uangnya di sana. Belum pernah saya nikmati, belum pernah saya ambil spesial pun, uang saya dicuri sama ownernya. Tapi dia nggak ngaku. Banyak swasta di Jakarta. Saya sidang semua, nggak ada yang ngaku. Oke, ngaku saya bubarkan. Alhamdulillah bekas analis saya semua keterima di Amerika, di negara DKP tanpa tes. Karena saya orangnya benar-benar selektif dan saya orangnya benar profesional atau seperti itu. Jadi sampai sekarang saya bubar. Jadi alatnya saya pindahkan ke lab Kambang. Makanya saya sejak dari awal masuk Jambi saya sudah di Kambang. Dan saya sudah di Unja dari 2007. Saya diminta adalah Prof. Hamid San, Dr. Hamid San. Waktu itu ketua prodi. Jadi saya bukan baru setahun 2 tahun di Oke, itu internasionalnya. Ya. Kemudian teardrops ini banyak saya temukan di khususnya di Jambi. Ya. Dulu waktu pertama kali saya banyak menemukan malaria di Jambi. Ya. Banyak menemukan malaria yang apa? Ditemukan di mana malaria? Di sel eritrosit. Parasit malaria itu ditemukannya di eritrosit. Itu pengalaman itu. Sampai saya akhirnya jadi apa sih? Ya boleh dikatakan orang kepercayaan dari seniornya yang ke dalam Jambi. Dia selalu merujuknya ke saya. Karena di tangan saya akan ketemu malaria semuanya. Karena ada satu pasien, ada banyak sih pasien beliau sebenarnya. Beliau lebih intens di DKT dan beliau bingung. Pasiennya hampir 5 tahun, 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Begitu terus. Akhirnya sekali tempo, dia merujuk ke saya, diperiksa, yang detek dengan saya periksa, ketemu penyakit. Yang sudah 5 tahun, 10 tahun nggak selesai, setelah saya lakukan pemeriksaan, saya kasih ekspertis, pasiennya tuntas. Dirawat 2 minggu, sembuh. Sejak itulah beliau selalu merujuk ke saya. Bahkan beliau sempat nggak percaya. Telepon saya,
Boleh saya pinjam slide-nya? Oh, monggo, silakan. Karena beliau juga orang Jawa, jadi saya bahasa Inggris, bahasa Kromo Inggil. Saya orang Jogja, monggo silakan. Diperiksa. Oh iya benar. Kok saya nggak pernah ketemu? Ya gimana? Kok bisa nggak ketemu? Padahal ini udah mix, campuran. Ya, yang bersangkutan kena malaria falciparum dan viva. Bahkan ada yang tipe Papua. Apa itu? Malaria. Malaria ya. Nah, di situ. Ya, termasuk tadi yang anggota dewan tadi, itu di lab saya. Itu membuktikan bahwa dia tuh kena demam berdarah derajat 1, 2. Saya bilang, dia awalnya dirawat di Teresia. Dok, gimana dok? Saya harus terbang ke Jakarta dok. Sebaiknya Bapak tunda dulu. Oh, tapi nggak bisa dok. Benar Pak, saya udah kasih tahu nih Pak. Nggak bisa Bapak ikut penerbangan. Tapi beliau nekat. Terbang. Udah sampai di atas nggak turun. Turun lagi. Karena dia udah sesak jantungnya. Akhirnya beliau masuk lagi ke Teresia, keluarganya mampir ke lab saya. Dok, mohon izin dok. Kenapa? Nanti konsul selanjutnya dok ya. Kenapa? Benar dok, kami melanggar saran dokter. Suami saya sekarang dirawat dok. Oh bapak, iya. Kan saya bilang, Bu, nggak boleh, Bu. Trombositnya rendah. Trombositnya 80.000, itu riskan untuk naik. Nah itu. Jadi kenapa tadi saya bilangkan antara hidup dan mati. Jadi begitu ITP itu di bawah 40-30 ribu terus, begitu dia naik di atas 80-90, operasi, cabut limpahnya. Gitu. Yang disebut splenectomy. Kenapa tujuannya? Supaya trombosit nggak turun lagi. Karena trombosit itu ya nggak bisa disepelekan. Coba kamu lihat orang demam berdarah dengan trombosit di bawah 30-40 ribu. Artinya apa? Mudah terjadi perdarahan intraabdomen. Timbul rasa tidak nyaman, kakinya dingin terus, kayak naik tidur. Trombosit itu masih rendah itu. Ya. Sampai di sini kakinya dingin terus. Hati-hati, periksa ya, DLO-nya minimal. Oke. Nah, kalau penyakit yang tadi saya katakan tadi banyak ditemukan bursel, nah itu juga bisa mengalami gangguan yang kita sebut MAHA. MAHA ini mikroangiopatik, ya. Mikroangiopati hemolitik anemia. Ini terjadi gangguan pada khususnya yang lebih terasa di mana? Di tungkai, di kaki. Kaki itu rasanya kayak baal, kayak kesemutan terus. Terus sering kebas, tau kebas? Ya baal tadi. Jadi bisa nggak kerasa apa-apa. Nah, kalau mau kerasa gimana caranya? Dicubit gitu, supaya terangsang. Okay. Nah, MAHA ini efek sampingnya bisa jadi HUS. Ya. Hemolytic uremic syndrome. Sama dengan MAHA. Cuma ini lebih parah lagi. Kalau dibiarkan jadi HUS. Hemolytic uremic syndrome. Uriumnya tinggi sekali. Nah, kalau dicek dari urium kreatinin makanya penting diperiksa. Harus satu paket, nggak bisa cuma urium aja atau kreatinin aja, nggak bisa. SGOT, SGPT juga harus satu paket. Karena untuk mengetahui apa gangguan ginjal empedu, ya begitu. Jadi kalau ada yang periksa SGOT, SGPT cuma SGOT-nya aja, karena BPJS biar murah, dokter lainnya nggak usah kebagian. Saya yang rawat biar obatnya banyak. Nggak bisa kayak gitu juga kali ya. Makanya saya komplain juga ke BPJS, kok bisa kayak gitu? Nggak bisa itu kayak gitu. Kenapa? Gimana seorang dokter akan membuktikan bahwa ini dia sakit gangguan liver atau enggak? Nggak bisa.
Karena rumusnya rasio derivatif adalah perbandingan antara SGOT dengan SGPT. Gimana mau bisa sembuh pasiennya kayak gitu? Nggak bisa. Jadi orim kreatinin juga harus satu paket. Ya. Karena untuk pemeriksaan urin clearing, ya, kreatinin clearance. Nggak bisa kayak gitu paruh-paruh, biar irit. Ya. Oke. Kalau yang mirip-mirip dengan ini apa, dicurigai kayak gangguan maha, DD ini juga bisa ditemukan pada luka bakar berat, ya, yang lebih dari 60%. Itu bisa ketemu kasusnya seperti maha. Nah, kalau eritropoietik inefektif, itu biasanya sampai pada kasus gangguan genetik eritrosit pada leukemia, ya. Kemudian pada thalassemia, kemudian pada UNMEC. UNMEC ini anemia megaloblastik, ADB anemia desensi besi. Nah, tadi bentuk-bentuknya jadi aneh itu akibat traumatik, ya. Turbulensi darah, kecepatan aliran darah di dalam itu bisa lambat, bisa cepat. Nah, karena gangguan kecepatan tadi juga mengganggu bentuk dari sel eritrosit. Atau saking kencangnya sel eritrosit tadi nabrak-nabrak. Nah, yang ditabrak permukaannya yang compang-camping, nggak rata, duri-duri. Ya, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, makanya juga banyak kita temukan kasus pada penyakit jantung. Makanya kalau saya ada interpretasinya, ada gangguan jantung. Bukan saya nebak-nebak, yang dilihat dari bentuk sel eritrositnya. Ini menyebabkan apa menandakan bahwa gangguan katup jantung. Kenapa terjadi stenosis? Katup jantung itu agak kaku, ya, kaku. Nah, kaku ini mencederai eritrosit mengalir, kan gitu. Ya. Sel sabit tadi saya jelaskan karena ada efek pada pembentukan ABS, ya. Maka penyakitnya kita sebut dengan sickle cell anemia. Ini bentuk-bentuk proeritroblast, ya. Eritrosit yang imatur, eritrosit primitif. Ukurannya lebih besar daripada eritrosit normal. Ya. Nah, nomor satu itu banyak itu yang disebut proeritroblast. Ya. Kemudian nomor dua itu normoblast yang saya sebut tadi polikromatik. Nomor dua, nah, itu bentuknya seperti itu, NRBC polikromatik itu nomor dua. Ya. Kalau nomor tiga itu normoblast hipnotik. Nah, hipnotik ini ukurannya lebih kecil, ya, ukurannya lebih kecil. Dan biasanya selalu berdampingan berseberangan, sorry bukan berdampingan, berseberangan dengan apa? Ada nomor tiga sih, ada kan? Berseberangan dengan sel limfosit, ya. Nggak tahu selalu berseberangan. Kalau di sini ada eritrosit, eritroblast, itu seberangnya itu pasti ada limfositnya. Maka ini jadi jembatan keledai saya. Ini karena saya biasa periksa MDT, jadi tahu. Wah, ini kalau ketemu hipnotit, benar nggak hipnotit? Cross-checknya, oh benar ya, seberangnya limfosit, hipnotik. Nah, hipnotik ini peralihan dari eritroblast menuju eritrosit matur. Eritrosit berinti menuju ke eritrosit dewasa yang tidak berinti. Ini titik akhirnya ada di hipnotik. Nah, hipnotik nantilah dia yang akan melepasi intinya sebelum menjadi eritrosit matur. Jadi dia terjadi enukleasi nukleus. Dikeluarkan nukleusnya. Nah, nukleus ini tadi mengandung apa? Gugus Na. Nah, gugus Na ini pecahannya itu ditemukan bentuk sel retikulosit. Nah, makanya untuk menandakan bahwa
produksi eritrosit ini bagus, benar turun atau tinggi, wajib hitung retikulosit. Karena posisinya dia di transisi antara imatur ke matur. Eritroblas pignotik menuju ke eritrosit. Ya. Nah, kalau eritroblas ini kan sama juga dengan nama lainnya eritroid. Jadi yang primitif nih, menuju ke eritrosit, dia harus melepaskan inti selnya dulu. Nah, inti sel ini keluar, enukleasi nukleus, pecahannya ini mengandung RNA, itu yang kita sebut dengan reticulocyte cell. Ya, makanya kalau kita eritrosit matur masih ada tersisa, itulah yang disebut retikulosit. Ya, bentuknya seperti apa? Seperti bintang, seperti kilauan bintang berlian. Nah, itu hanya bisa dilihat dengan pewarnaan new methylene blue, ya, atau apa? Ada yang tahu pewarnaan retikulosit? Cari ya. Kalau new methylene blue itu yang terkini, itu apa namanya? Silakan, itu harus tahu. Karena kalau kamu nanti udah ujian pasti apa menuju OAS pasti ditanya apa nama selnya, terus apa nama pewarnaannya, karena itu khas banget. Ya. Karena pada saat Anda dinas di puskesmas, Anda biasanya disuruh sama dokter seniornya, coba deh periksa deh hitung retik, karena hitung retik bisa manual, gitu ya. Nah kalau ada yang alat otomatis, selisih harganya 50 juta sendiri. Jadi alatnya pasti harganya lebih mahal. Ya. Seperti yang saya beli kemarin itu harganya sekitar jutaan. Harga alat hematologi. Nah ini 15 basofilik. Nah, kita tadi jelaskan warnanya keunguan, biru keunguan. 15 basofilik. Nah, ini polikromatofilik nomor 1. Yang bentuknya kayak roda hati. Ini kalau kita enak nih kalau dalam mikroskop kita besarin, kita zoom, itu akan kelihatan itu roda-roda pada hati. Silakan dipelajari. Nah, ini normoblastik notik. Saya katakan tadi warnanya lebih tua ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini mikrosit. Yang nomor 1 ini mikrosit. Jadi Anda bandingkan mana yang termasuk normosit, mana yang mikrosit. Yang nomor 2 tuh normosit. Yang nomor 1 mikrosit. Jadi bentuk eritrosit yang normal ya seperti itu. Jadi kok lebih kecil lagi kita sebut mikrosit. Jadi ada juga yang makrosit. Nah, jadi kan ada anemia normositik, normositer. Ada yang namanya anemia mikrositik hipokromik. Ada yang namanya anemia makrositik hiperkromik. Nah, tapi jarang disebut hiperkromik dalam penyebutan selnya sendiri. Kita sebut dengan polikromatik. Ya. Tapi yang ciri khas pada anemia megaloblastik, ya, itu selain miliknya si anemia defisiensi besi, polikromatik, dia punya khas. Itu kita sebut namanya sel basophilic stippling. Yang nanti kita lihat. Nah ini bentuk makrosit. Nomor 1 itu makrosit. Bandingkan dengan yang eliptosit atau yang normal. Nah kalau yang tengah ini normal. Yang saya kasih tanda merah ini. Tapi sebelahnya itu yang makrosit. Ya. Nah, kalau eliptosit itu nama lain dari ovalosit. Tapi kalau ovalosit makin gepeng, nah itu yang disebut pensil sel. Jadi sel pensil itu adalah bentuk sel oval, tapi yang makin lama makin kecil. Jadi sel pensil.
Nama lainnya eritrosit juga. Oke. Nah, yang nomor 1 itu yang terlihat di atas apa ini? Mieloblast. Bukan mieloblast, sorry. Promieloblast. Ini. Yang ini di atasnya itu. Kan eritrosit tuh. Ya kan? Eritrosit yang bentuknya makro. Nah, di tengahnya itu ada coaknya. Itulah yang disebut apa namanya? Apa yang disebut? Itu bagian target sel. Target sel itu bentuknya macam-macam. Ada yang kayak begini, ada yang bulat, ya. Nanti ada yang bentuknya kayak angka 8. Di sitoplasma pada bagian tengahnya. Ya. Tapi kalau bentuknya kotak, di tengah-tengah kotak, itu stomatosit. Ya. Ada area kepucatan lebih terang, bentuknya kotak di tengah-tengah eritrosit, itu namanya stomatosit. Kenapa demikian? Sesuai dengan nama aslinya. Stomatosit itu diambil dari stomata, mulut daun. Pernah ingat pelajaran biologi? Di baliknya itu, daun kalau kita balik itu ada mulut daun. Nah, itu stomata. Nah, makanya dia disebut bentuknya adalah stomatosit. Seperti mulut daun. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuk anemia megaloblastik yang parah, kita bisa ketemu namanya megalosit. Jadi anemia megaloblastian derajatnya severe, cukup berat. Yang lainnya sudah pada mengecil, dia yang besar-besar sendiri. Nah, itu bentuk yang paling besar itu kita sebut megalosit. Ini anisositosis. Kalau anisositosis artinya apa? Sel eritrosit dengan apa? Berbagai bentuk atau berbagai ukuran. Jangan lupa ya. Itu kebalikannya dari poikilositosis. Ya, berbagai bentuk. Nah ini, basophilic stippling. Bintik-bintik bentuknya ungu, bentuknya lonjong, seperti tetesan air mata, atau lebih mirip dengan buah salak. Nah, bentuk buah salaknya kayak gini. Nah, granula-granulanya itu kamu bayangkan, kamu imajinasikan sebagai kulit salaknya, duri-durinya. Itulah basophilic stippling. Ini khas miliknya anemia megaloblastik. Tapi bisa nggak ketemu di thalassemia? Bisa. Tergantung thalassemia minor atau mayor. Ini hipokromik. Kondisi dari kadar hemoglobin pada eritrosit yang dikatakan hipokromik itu seperti ini. Jadi area kepucatannya lebih dari 2/3. Yang normal sepertiga area kepucatannya. Sehingga bentuknya bentuk ring. Tapi sebutan ilmiahnya anulosit cell. Ya, anulosit cell. Nah, ini katakan polikromasi. Ini jadi bentuknya bukan apa warnanya bukan merah banget tapi lebih merah keabu-abuan. Nah, ini leukosit tadi yang saya katakan sel pensil, tapi bentuk leukosit yang besar juga termasuk jenis leukosit, tapi leukosit yang gemuk, kurus.
sel pensil. Lakrimosit atau namanya adalah teardrops, tetesan air mata. Bentuknya seperti buah pir, kadang disebut juga pir cell, ya di era nyebutnya ada pir cell, tapi pada umumnya disebut teardrops, ada juga lakrimosit. Lakrimosit diambil dari lakrimasi, air mata. Ya. Nah, ini target sel dengan berbagai bentuk. Ada yang seperti target, ada yang bentuk elips, ya. Ada yang bulat di tengah. Coba X-ray bentuk angka laku ada misalnya. Itu satu teladan. Oh, yang di atas tuh, di sebelah kanan, pojok kanan atas. Ada yang kayak angka 8, ada bulatan pucat 2, ya. Terus seperti angka 8 itu juga termasuk target sel. Tergantung posisi dia, miring, telentang, ya, tengkurap, potong lintang. Ada yang bentuknya kayak bulan sabit. Nah, ini akantosit yang permukaannya ada duri pendek, ada duri panjang. Dan ada bagian permukaan yang datar, ya, yang mulus. Nah, ini bursel, yang seperti durian. Ukuran durinya kurang lebih sama. Tapi dia tidak pernah datar, ingat. Dia lekukan. Kalau bursel. Kalau akantosit, datar. Bursel nama lainnya adalah ekinosit. Dan ditemukan pada kasus gangguan fungsi ginjal. Yang paling minimalis adalah mikroangiopati. Dan itu ditemui pada kasus pada pembuluh darah kecil, ya, yang sering berakibat terasa kesemutan. Ya. Ini kerenetit, sel darah merah yang mengkerut. Bedakan dengan akantosit. Ya. Kalau akantosit, dia ada permukaan yang rata. Kalau kerenetit, dia menciut, tapi runcing-runcing. Tapi runcingnya agak tumpul, ya. Kerenetit. Ini sel eritrosit yang tidak sesuai dengan tingkat keasamannya, sehingga dia mengkerut. Ini skistosit, bentuknya kayak ponco, atau kayak segitiga, ya, kayak helm. Skistosit. Nah, ini stomatosit, yang kayak mulut daun. Kalau banyak sekali, maka disebut penyakitnya adalah stomatosis. Ya. Stomatositosis. Ini sferosit, sel bantet yang tidak punya spektrin atau tulang rangka. Nah, kenapa tidak disebut polikromatik ini? Takut keliru dengan kondisi sferosit. Sferosit warnanya merah tua. Sedangkan polikromatik sendiri itu warnanya ungu keabu-abuan. Kalau yang benar-benar parah, abu-abu benar. Nanti suatu saat ketemu. Nah, ini cincin kabet. Ini juga kelainan. Cincin kabet ini bisa karena keracunan timbal. Jadi jelas ya di sini ya, apa makanan minuman kita konsumsi itu agak aneh buat tubuh kita, akan mengubah si eritrosit itu tersendiri, ya. Timbal cyanida hampir sama kayak begini. Ini whole jolly bodies. Ada dot di tengah-tengah dari sel eritrosit. Dan pada umumnya ini menandakan
adanya gangguan jantung. Gangguan jantung, dan biasanya ditemukan pada wanita. Ya. Ini leptosit. Di tengah tuh seperti ada kayak kromatin, sebenarnya bukan kromatin, dan berbentuk huruf Y. Itu leptosit. Ini Pappenheimer bodies. Ada bintik kecil, hati-hati, dia bukan malaria, bukan bentuk ring, bukan stadium ring, tapi ini Pappenheimer. Bintik merahnya ini bisa di pinggir, bisa di tengah. Kalau ring, dia pasti ada ringnya. Dot metriknya sama ringnya ada. Tapi bisa juga hanya dot metriknya aja. Itu miliknya siapa? Miliknya malaria. Tapi dia nggak bisa ada ringnya, bisa nggak tahu ring. Ring itu kan cincin. Ya. Cincinnya ada bentuk bulatnya, tapi di ujungnya ada permatanya yang kita sebut dengan dot metrik tadi, warnanya merah terang. Itu miliknya falciparum, tapi ukurannya lebih besar. Bedakan dengan sifat gimana? Kalau plasmodium sifat, ya, dia tidak pernah ring dibentuk tepi, semua di tengah, ya, itu bentuk sifat. Dan jumlah dot metriknya, ya, dot metriknya lebih kecil dibanding punya falciparum. Falciparum besar. Dan falciparum ciri khas lainnya adalah dia bisa 2-3 ring. 2-3 ring di dalam satu eritrosit. Kalau FIFA satu, dan ringnya biasanya bentuknya agak oval. Ya. Terus yang paling khasnya adalah gamet. Gametnya kalau falciparum dia punya bentuk pisang Ambon, besar Ambon. Nah, bentuk cewek dan cowoknya gimana? Tahu nggak gametnya? Itu beda dengan manusia. Maksudnya apa? Pakaian yang disukai jenis kelamin pria umumnya biru. Kalau wanita biasa pink. Nah, kan pink. Tapi kalau si parasit malaria, yang cowok itu justru pink. Gametnya warnanya pink sitoplasmanya. Yang cewek biru. Yang ketukar. Ya. Kalau ujian praktikum ketemu kayak gitu, yang salah sebut. Ini gamet jantan atau gamet betina. Ingat, kalau pada falciparum, gamet jantannya itu warna pink, yang betina warna biru. Ya. Nah, ini secara keseluruhan poikilocytosis dengan berbagai bentuk. Ya. Sel sabit, ya. Berbeda dengan sel kanker ini benar-benar sel sabit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, berarti dianggap bisa ya. Mau di copy apa enggak? Kalau mau di copy silakan. Siapa yang ingin bertanggung? Mau di copy enggak? Ada absen?